Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qorib, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengusap khuf, sepatu yang terbuat dari kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Fasal ini menerangkan bahwa mengusap sepatu khuf, ya, mengusap dua sepatu khuf adalah boleh. Sepatu khuf adalah sepatu yang terbuat dari kulit, ya. Fil wudu'i la fi ghusli fardin aw naflin. Diperbolehkannya itu mengusap sepatu khuf itu hanya ketika melaksanakan wudu, tidak dalam mandi yang wajib atau yang sunnah, mandi yang sunnah. Jadi hanya boleh ketika wudhu saja. Kita tidak membasuh kaki, tetapi membasuh sepatu khufnya yang kita pakai. Wala fi izalati najasatin, dan tidak diperbolehkan mengusap sepatu khuf itu ketika kita mau menghilangkan najis yang ada di kaki kita, misalkan. Falau asnaba wa damiyat rijluhu faradal mashu badalan anil ghusli rijli lam yajuz. Jikalau seseorang itu punya hadas atau punya hadas besar, punya jinabat, ya, dalam keadaan junub, atau ketika kakinya itu berdarah dan dia menginginkan untuk mengusap sepatu khuf sebagai ganti dari membasuh kaki, maka tidak diperbolehkan. Kalau punya hadas besar, ya kalau mandi ya sepatunya harus dilepas, nggak boleh diusap saja. Atau ketika kakinya ini berdarah, maka untuk menghilangkan darah kita harus melepas sepatunya, seperti itu. Bala buddha minal ghusli, maka harus membasuhnya ketika berdarah, ketika junub, maka kita harus melepas kaki tersebut untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan najis yang ada di kaki kita. Was'ara qauluhu jaizun anna ghuslar rijlaini afdalu minal mashi. Dan si penulis ini, ya, penulis kitab, pengarang kitab ini memberi pengertian bahwasannya membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap. Walaupun mengusap khuf itu diperbolehkan, tetapi tetap lebih utama membasuh kaki daripada mengusap khuf ketika berwudu. Wa inna ma yajuzu mas'ul khuffaini la li ahadihima faqat. Dan diperbolehnya membasuh kedua khuf itu tidak pada salah satu khuf tersebut, salah satu kedua khuf tersebut. Misalkan ketika kita punya dua khuf, maka kita boleh membasuh kedua khuf, tidak hanya salah satunya saja, ya. Illa ayyakuna faqidal ukhra, kecuali jika kita itu kehilangan khuf yang satu atau kehilangan satu kaki, maka boleh membasuh satu khuf saja, mengusap satu khuf saja karena kaki yang satunya tidak punya. Bisalah sati saro ito
Ayyabtadi'a aisyahsu lubsahuma ba'da kamalit taharah. Jadi mengusap kedua khuf ketika berwudu itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah seseorang itu memulai memakai khuf itu dalam keadaan sempurnanya bersuci. Jadi setelah dirinya itu suci dari hadas, itu sudah sempurna, baru memakai khuf. Maka ketika nanti wudu lagi, maka boleh mengusap khuf tersebut. Falau ghasala rijlan wa albasahuma wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Falau ghasala rijlan, jikalau seseorang itu membasuh kakinya, satu kaki, kemudian memakai khuf tersebut, ya. Kemudian satunya lagi membasuh kaki kemudian memasukkan khuf tadi, maka itu tidak dianggap sah syaratnya, karena ketika membasuh satu kaki kemudian dimasukkan khuf tadi berarti itu belum sempurna dalam bersuci, karena masih ada satu kaki yang tertinggal. Walau ibtada'a albasahuma ba'da kamalit taharah tsumma ahdasa qabla wusulir rijli, jika seseorang itu berwudu dan bersuci, bersuci sudah mau selesai, ternyata dia kentut, kentut misalkan, baru memakai memakai khuf, maka ini juga tidak sah syaratnya. Tsumma adasa qabla wusulir rijli qadamal khufi kidamal khufi lam yajuz al mashu, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi syaratnya wudhu selesai, sudah selesai, kemudian belum sampai hadas sudah memakai khuf. Itu nanti ketika hadas lagi maka boleh mengusap khuf ketika berwudhu. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.